Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Sulan Al-Ghufani, NIM F1D017064. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bersedia atau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Video ini saya akan menjelaskan mengenai usulan tugas akhir saya yang berjudul Deteksi SMS Spam berbahasa Indonesia menggunakan metode pembuatan fitur TFRF dan support vector machine classifier. Selanjutnya, garis besar pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka dan dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Yaitu latar belakang. SMS merupakan salah satu media komunikasi nirkabel tanpa membutuhkan koneksi internet untuk terhubung secara online yang masih digunakan masyarakat karena membutuhkan biaya yang murah dan terjangkau. SMS ini suatu fitur dari mobile phone yang sudah sangat mendasar. Fitur ini sudah dianggap sebagai salah satu jenis pelayanan mendasar yang wajib ada karena mudah untuk digunakan, terutama bagi masyarakat yang masih belum terlalu mengenal teknologi. Semakin luasnya pengguna SMS pada masyarakat, banyak dimanfaatkan dengan dilaksanakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dengan menyebarkan SMS spam yang tidak diminta dan tidak diinginkan, seperti promosi, penipuan, pesan porno, dan lain sebagainya. SMS spam adalah pesan teks yang tidak diinginkan atau tidak diminta dan tidak diketahui siapa pengirimnya. Biasanya pesan tersebut berisi penawaran sesuatu atau bahkan bentuk dari modus penipuan. Terdapat beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah agar masalah ini dapat teratasi, seperti revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1/2009 yang mengatur tentang jasa pesan premium akan dipertegas aturan terkait SMS advertising. Akan tetapi SMS advertising dan SMS spam tidak jauh berbeda karena keduanya sama-sama mengirimkan pesan singkat ke banyak pengguna, walaupun yang membedakan adalah SMS advertising harus sesuai dengan persetujuan pengguna. Walaupun begitu, masih meresahkan karena pesan yang dikirimkan masih tidak terkontrol dari segi jumlah dan waktu pengiriman. Upaya yang dilakukan juga pelaksanaan registrasi kartu SIM prabayar yang dilanjutkan dengan adanya aturan validasi IMEI, akan tetapi SMS spam ini masih terus bermunculan tidak terkendali. Sehingga, guna mengatasi masalah tersebut, maka teknik klasifikasi akan diterapkan pada teks SMS pesan spam untuk membedakan pesan yang berisi spam dan pesan yang tidak berisi spam. Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan sekumpulan model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan kelas-kelas data dengan tujuan untuk memprediksikan kelas dari objek yang belum diketahui kelasnya, supervised learning, dengan karakteristik tipe data bersifat kategorik. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, klasifikasi SMS spam dengan TF-IDF, di mana klasifikasi yang digunakan yaitu naive Bayes dan dilakukan preprocessing untuk datasetnya dan mendapatkan akurasi 89,73%. Yang kedua yaitu klasifikasi SMS spam dengan SVM. Data yang didapatkan dari Kaggle dan dilakukan preprocessing dan pengujian dilakukan menggunakan cross validation dan akurasi yang didapatkan dengan klasifikasi SVM yaitu 96,72%, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil didapatkan dengan menggunakan naive Bayes. Lalu selanjutnya sentimen analisis komentar Instagram, yang mana pengujian yang dilakukan untuk split dataset yaitu 80/20%. Akurasi decision tree dengan TF-IDF mendapatkan 87%, sedangkan akurasi SVM dengan TF-IDF didapatkan 94%. Selanjutnya, klasifikasi artikel dengan TF-IDF, di mana artikel didapatkan atau dataset yang didapatkan berasal dari 3 situs dan akurasi yang didapatkan yaitu adalah 93% dengan jenis klasifikasi naive Bayes. Selanjutnya yaitu studi mengenai term weighting TFRF, di mana dataset yang digunakan yaitu Corpus Reuters dan Newsgroup, dan jenis klasifikasi yang digunakan yaitu adalah support vector machine dengan menggunakan 3 kernelnya, dan akurasi TF-IDF dengan menggunakan SVM ini berurutan dengan jenis kernel yang digunakan yaitu 89%, 90%, dan 85%. Dan ketika menggunakan TFRF dengan SVM didapatkan hasil 87%, 90%, 85%.
Selanjutnya yaitu klasifikasi teks dan kitab hadis, di mana dataset yang digunakan yaitu 9 terjemahan kitab hadis, dan jenis klasifikasi yang digunakan yaitu Naive Bayes dan SVM, di mana hasil yang didapatkan TF-IDF ini tidak lebih baik akurasinya dibandingkan metode pembobotan yang lainnya. Lalu klasifikasi topik berita, di mana dataset digunakan yaitu 360 dokumen yang dibagi menjadi 12 kategori, dan jenis klasifikasi yang digunakan yaitu decision tree, dan hasil yang didapatkan adalah TFRF memiliki hasil lebih baik dibandingkan TF-IDF dengan akurasi hasil akurasi 65,56%. Sehingga dari latar belakang dan penilaian-penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, maka di sini pengusul akan mengusulkan menggunakan metode pembobotan term frekuensi, relevance frekuensi atau TFRF, dan jenis klasifikasi yang akan digunakan yaitu support vector machine. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana performa metode TF-IDF dan TFRF dengan metode klasifikasi SVM untuk deteksi SMS spam berbahasa Indonesia dan mahal akurasi, presisi, dan recall. Lalu yang kedua, apakah metode TFRF memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembuatan fitur tradisional TF-IDF dengan metode klasifikasi SVM untuk digunakan dalam mendeteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, data latih dan data uji teks SMS yang digunakan dalam sistem adalah teks SMS berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, jenis SMS spam yang diproses dapat berupa semua jenis SMS spam yang ada. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui performa metode TF-IDF dan TFRF untuk mendeteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui perbandingan performa antara metode TFRF dan pembuatan fitur tradisional TF-IDF untuk deteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui performa metode support vector machine untuk deteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan update ilmu atau teknologi yang dapat diterapkan pada permasalahan mengenai SMS spam berbahasa Indonesia. Yang kedua, mengukur kinerja deteksi SMS spam berbahasa Indonesia menggunakan metode TF-IDF dan TFRF. Yang ketiga, mengukur kinerja support vector machine classifier untuk deteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Selanjutnya akan di sini pembahasan tunjangan pustaka dan dasar teorinya. Yang pertama yaitu tunjangan pustaka. Dari tunjangan pustaka yang pertama sudah dijelaskan. Di sini terdapat penelitian mengenai teks, yaitu teks berupa SMS, berupa artikel, komentar sosial media, dan berita. Dan metode pembuatan yang digunakan masih banyak, yaitu menggunakan yang tradisional yaitu TF-IDF dan masih sedikit menggunakan TFRF. Begitupun klasifikasi yang digunakan masih banyak menggunakan Naive Bayes dan decision tree. Hanya beberapa yang menggunakan support vector machine. Sehingga kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, akurasi yang didapatkan yaitu dari 50% sampai dengan 96% dengan tertinggi. Dan TF-IDF ini masih mendapatkan hasil yang bagus. Begitu juga klasifikasi SVM ini mendapatkan hasil yang bagus. Akan tetapi kebanyakan dari penelitian tersebut, TF-IDF ini masih memiliki kekurangan dan TFRF mempunyai akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan TF-IDF. Selanjutnya, dasar teori yaitu TF-IDF, metode pembuatan TF-IDF, di mana TF-IDF ini adalah salah satu metode di mana sebelum kita mendapatkan nilai TF-IDF, maka kita harus menentukan nilai TF-nya terlebih dahulu. Di mana TF ini adalah salah satu metode pembobotan term yang paling sederhana. Caranya adalah dengan menghitung jumlah kata atau term yang muncul dalam satu dokumen. Setiap term T diasumsikan memiliki kepentingan yang proporsional terhadap jumlah kemunculan term pada dokumen D. Lalu IDF, setelah kita menghitung nilai IDF, itu menghitung nilai IDF-nya, di mana IDF-nya adalah metode perhitungan bobot yang mirip dengan TF, hanya saja pada IDF mencari kemunculan term pada kumpulan dokumen. Berbeda dengan TF yang hanya memperhatikan kemunculan term pada dokumen tersebut. Dalam kata lain, IDF memperhatikan jumlah dokumen D yang memiliki kata atau term T. Pembuatan ini dilakukan untuk memberikan nilai yang tinggi pada term T yang jarang muncul pada kumpulan dokumen D karena term T sangat bernilai.
sehingga nanti pada perhitungan terakhirnya yaitu menambahkan TF-IDF hanya tinggal mengalihkan nilai TF yang didapatkan pada perhitungan pertama lalu dikalikan dengan nilai IDF-nya. Di sini terdapat keterangan variabel di mana FDT adalah frekuensi kemunculan term T pada dokumen D, N yaitu jumlah seluruh dokumen, DF dalam kurung T banyak dokumen yang mengandung term T, IDF dalam kurung T itu bobot inverse dokumen frekuensi IDF-nya, lalu TF-IDF adalah nilai pembuatan TF-IDF-nya. Selanjutnya, dasar teori TF-RF sama seperti TF-IDF. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung nilai TF-nya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya nilai RF-nya, di mana RF-nya adalah relevance frekuensi yang merupakan metode yang muncul sebagai upaya perbaikan terhadap metode-metode yang sudah ada, yaitu salah satunya TF-IDF. Sebagai contoh, metode IDF hanya akan menilai term berdasarkan kemunculannya aja, yaitu ada atau tidaknya saja term pada suatu dokumen. Berbeda dengan metode RF yang diusulkan oleh Manlan ini, metode ini mempertimbangkan relevansi dokumen dilihat dari frekuensi kemunculan term di kategori yang berkaitan. Lalu setelah kita menemukan nilai RF-nya, maka nilai TFF ini adalah mengkalikan nilai TFF dengan nilai RF-nya. Di sini terdapat keterangan variabel di mana NIJ adalah jumlah dokumen dalam kategori CJ yang mengandung term TJ dan NEJXN jumlah dokumen tidak dalam kategori CJ yang mengandung term TJ, dan nilai RF TJ, CI ialah bobot relevans frekuensi RF-nya, dan nilai TFRF adalah nilai pembobotan TRFF. Selanjutnya dasar teori SVM. SVM adalah jenis klasifikasi yang akan kita gunakan, di mana SVM ini adalah secara sederhana konsep dari SVM adalah proses untuk mencari hyperplane terbaik yang dimana dapat memisahkan dua buah kelas pada input space. Proses klasifikasi dapat diartikan sebagai proses menemukan garis batasan atau hyperplane yang membedakan atau memisahkan kedua kelas. Terdapat beberapa step untuk penghitungan SVM. Yang pertama adalah mengambil nilai fitur-fitur dari hasil pembobotan, masukkan ke dalam diagram Cartesius membentuk diagram scatter plot. Yang step yang kedua, tentukan dan ambil nilai supervektor, lalu buat persamaan hyperplane sesuaikan dengan kelasnya, di mana kelas ini dimaksud adalah spam atau non-spam. Lalu step ketiga, melakukan perhitungan vektor dan substitusi hingga mendapatkan nilai masing-masing variabel. Lalu step yang keempat, hitung nilai offset dan bobot hyperplane dengan mengkalikan nilai variabel dengan nilai-nilai fiturnya. Lalu step yang kelima, step yang terakhir, masukkan nilai perhitungan akhir ke dalam persamaan awal sebagai persamaan garis sehingga didapatkan garis hyperplane-nya. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Sini alatnya dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat keras yang peneliti gunakan yaitu laptop yang memiliki prosesor AMD Ryzen 5, RAM 8GB dan VGA Radeon Vega, dan perangkat lunak yang digunakan yaitu adalah Windows 10 Pro yang dikolaborasikan dengan operating system Linux Mint Cinnamon X-Face dan menggunakan Jupyter Lab dan web browser juga. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan di sini yaitu dataset yang digunakan mengambil melalui web message yang dikoneksikan dengan aplikasi SMS bawaan dari HP, sehingga SMS yang ada pada HP bisa diambil melalui web like-nya web WhatsApp, di mana SMS ini didapatkan dari ponsel peneliti sendiri dan beberapa orang dari keluarga terdekat. Selanjutnya alur penelitian yaitu yang pertama selanjutnya melakukan studi literatur, selanjutnya pengumpulan dataset, lalu pembangunan model, lalu pengujian skenario, analisa hasil, lalu melakukan kesimpulan. Selanjutnya untuk rancangan sistemnya, yang pertama data teks dokumen SMS spam berbahasa Indonesia didapatkan, lalu data tersebut dilakukan proses data processing, yaitu seperti stemming, support removal, dan lain-lain. Lalu dilakukan metode pembuatan TF-IDF dan TRFF. Selanjutnya dilakukan k-fold cross validation untuk membelah kedua datanya menjadi data teks latih dan data teks uji, di mana data teks latih ini akan digunakan untuk membangun model pelatihan SVM-nya. Selanjutnya dari model tersebut akan dilakukan klasifikasi dan dilakukan pengujian dari teks ujinya.
dan dari hasil tersebut didapatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk pengujiannya, di sini yang pertama digunakan confusion matrix, di mana confusion matrix adalah metode perhitungan akurasi yang biasanya digunakan pada konsep data mining atau sistem pendukung keputusan, di mana terdapat beberapa keterangan, yaitu ada true positif, false negatif, dan true negatif. Yang pertama yaitu false positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. Lalu true positif adalah data positif yang terdeteksi benar. Lalu yang false negatif merupakan kebalikan dari true positif, sehingga data positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Selanjutnya dari hasil dari tabel confusion matrix tersebut, kita bisa mendapatkan tiga jenis data yang kita bisa dapatkan, yaitu akurasi, recall, dan precision. Akurasi ini adalah menunjukkan proporsi jumlah prediksi benar, dan recall adalah atau true positive rate adalah preposisi dari kasus positif yang telah diidentifikasikan dengan benar. Nah, yang terakhir precision adalah tingkat ketepatan proporsi kasus positif yang telah diprediksi dengan benar dengan keseluruhan kasus yang telah diprediksi. Selanjutnya, jenis pengujian yang digunakan yaitu adalah juga k-fold cross validation. Jadi k-fold cross validation ini adalah merupakan metode untuk mengevaluasi kinerja classifier. Metode ini dapat digunakan apabila memiliki jumlah data yang terbatas, jumlah insan tidak banyak. K-fold cross validation adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan redundansi dan mengacak atribut masukan sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut input yang acak. K-fold cross validation diawali dengan membagi data sejumlah n-fold yang diinginkan. Dalam proses cross validation, data akan dibagi dalam n buah partisi dengan ukuran yang sama, variabel data ke-1, variabel data ke-2, variabel data ke-3 sampai yang selanjutnya. Hingga proses uji dan latih dilakukan sebanyak n kali. Dalam iterasi ke i partisi dia akan menjadi data uji dan sisanya akan menjadi data latih. Lalu dari setiap splitnya akan dihitung akurasinya, di mana akurasi didapatkan dengan perhitungan data uji benar klasifikasi dibagi dengan total data uji dikali dengan 100. Selanjutnya skenario-nya di mana di sini pada penelitian ini akan ada dua skenario yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu pengaruh metode pembuatan TFF terhadap akurasi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pada penelitian digunakan dua jenis pembuatan, yaitu secara tradisional dengan TF-EDF dan secara modern dengan TFRF. Di sini akan dilakukan perbandingan metode yang mana memiliki performa lebih baik antara keduanya. Hal yang kedua adalah pengaruh stemming terhadap akurasi, karena pada beberapa penelitian yang ada, stemming justru menurunkan akurasi karena dalam prosesnya merubah kata-kata yang ternyata menjadi ciri dari dokumen terkait. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah bersedia menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.